Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur alhamdulillah kita semuanya bisa melanjutkan proses pembelajaran BBQ, yaitu belajar baca Al-Qur'an yang bekerja sama antara TVRI Jawa Timur dan Lembaga Kursus Al-Qur'an Al-Falah Surabaya. Dengan melalui BBQ ini kita berharap kita semuanya bisa mempelajari Al-Quran sesuai dengan kaidah hukum yang ada. Untuk itu para pemirsa yang terhormat dan ibu-ibu yang ada di studio, kita awali proses pembelajaran kita dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa yang ada di rumah, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat. Hari ini kita akan membahas materi tentang makharijul huruf yang melanjutkan bahasan yang telah lalu. Insyaallah hari ini kita masuk pada bahasan makhraj asy-syafawiyah. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang makhraj syafawiyah, maka tetaplah bersama kami di kajian ilmu BBQ. Belajar baca Al-Quran. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang di hari kiamat sebagai syafaat atau penolong bagi yang membacanya. Para pemirsa yang ada di rumah dan ibu-ibu yang ada di studio, sebagaimana yang saya ungkapkan di awal tadi, bahwasanya bahasan kita hari ini adalah makhraj syafawiyah. Perlu diketahui bahwasanya makhraj syafawiyah adalah huruf yang keluar dari dua bibir yang ada. Jadi syafawiyah berarti dua bibir. Nah, huruf syafawiyah itu ditempati atau makhraj syafawiyah ini ditempati oleh 4 huruf. Yang pertama adalah ba, ma, wa, fa. Jadi ada 4 huruf. Ba dan ma ini sama-sama dua bibir yang saling bertemu, saling merapat. Kita buktikan saat mengucapkan ba. Ba, kalau kita membaca ba, ya, itu tidak akan bunyi ba kalau tidak saling merapat, tidak saling bertemu. Cuman bedanya dengan ma di situ adalah kekuatannya. Ma, ba itu sama, ya, sama di dua bibirnya, yaitu saling merapat. Tapi kalau wa ini
dua bibir saling mengumpul tetapi tidak saling bertemu. Mecucu, wa, ya, wa. Nek jenengan mecucu terus berarti memakhrotkan huruf waw, ya, wa, ya, wa. Nah, sementara kalau fa itu adalah bibir atas tidak bertemu dengan bibir bawah, yang bertemu adalah gigi seri atas menjumpai perut bibir bawah, sehingga bunyinya adalah fa. Sebagaimana gambar yang tertera dalam layout berikut ini, ya, slide ini. Nah, kalau ini adalah menunjukkan huruf mim, ya. Jadi saat kita mengucapkan mim, ya, saat kita mengucapkan mim, bentuknya seperti ini, mulut kita. Ma, mimu, bam, ya, ada kekuatan. Am. Kenapa kok ada kekuatan lebih? Karena saat kita mengucapkan ma dalam posisi sukun, yang tampak adalah sifat gunnanya. Maka saat ma itu ditasydid, yang dominan apa? Adalah gunna. Maka ma. Saat kita mengucapkan huruf ba, misalnya sebentar, ini mim ba'dal fathah bentuknya seperti ini. Sesudah kita mengucapkan fa, ma, ba'dal dhamma itu mulutnya seperti ini, mu, mamimu, ya, tidak boleh mamimu. Nah, jadi akhirnya tidak jelas u-nya, tidak jelas kasronya, tidak jelas fathahnya. Padahal harokat di situ harus menempati posisi yang jelas. Kalau memang fathah ya harus infitah, ma, tidak boleh me, mimu, mem, takut membuka, ya. Jadi ma, mi, mu, ya, seperti ini, mu. Kalau ini dalam posisi kasroh, ba'dal kasroh, mi, ya, mengenge, ya. Ya, mamimu bam, coba, mamimu mam, coba, mamimu mam. Nah, terasa di saat kita mengucapkan sukun itu terasa kekuatan tarikannya. Nah, kita bedakan dengan saat kita melihat bentuk ba. Coba, Pak Mohtar. Nah, ini adalah makhraj ba atau huruf ba. Saat kita mengucapkan ba, itu daya kekuatannya adalah berbeda. Sekedar ketemu saja, ba, gawel, bahasa Jawanya. Ba, ya, nggak usah, ba, nggak usah. Ba, babi, bu, babe, coba. Babi, bu, babe. Ya, jadi bukan seperti ma tadi ada kekuatan khususnya, ya. Bentuk saat kita mengucapkan ma adalah bibirnya seperti ini. Nah, saat mengucapkan wawu, kebetulan di sini tidak ada gambarnya, itu saling mengumpul tetapi tidak saling merapat. Wa, biasa. Wawi, wu, waw, ya, tidak kumpul, tidak ketemu. Wawi, wu, waw. Coba. Wawi, wu, waw. Nah, di situ. Nah, sekarang gambar saat kita mengucapkan huruf fa. Seperti ini. Saat kita mengucapkan huruf fa, fa itu makhrajnya ada di perut bibir bawah, bibir atas tidak bertemu. Kenapa? Kalau bibir atas ini bertemu dengan perut bibir bawah, maka yang berbunyi bukan fa, tetapi yang berbunyi adalah pa. Pa'ala. Nah, pa'ala, alpala, ya, bukan alfala, tapi alpala. Ya, jadi fa, perut bibir bawah tertekan oleh gigi seri. Kalau kita perhatikan bukan gigi seri semuanya, hanya gigi seri yang di depan. Fa, fa, ya, tidak dicokot. Tidak begitu. Ya, coba. Fa fi fu baf, fa fi fu faf, ayo. Fa fi fu faf, Af, if, uf, af'ala, if'alan, uf'ulun,
Nah, di situ ya. Jadi bukan ulun, ala, af. Ada hamesnya, ada udaranya yang terlepas. Ya. Coba Pak Muhtar kembali ke ini tadi. Nah, saat kita mengucapkan ma, posisinya seperti ini tadi, maka saat kita mengucapkan misalnya amma yatasaalun, di situ ada kekuatan yang lengket. Amma yatasaalun. Coba. Amma yatasaalun. Nah, jadi ada kekuatannya. Thumma. Coba. Summa. Imma. Imma. Thamma. Samma. Thamma amin. Samma amin. Ya. Kalau dalam posisi ini tadi fathah ya. Thamma amin. Thumma ya. Tidak thumma tidak, tapi ngumpul rapat. Thumma ya. Thumma idza thumma ya. Tidak thumma tidak. Nah, seperti ini kasro ya. Imma yablughanna bentuk mulutnya ya. Imma. Nah, nih posisinya ya. Sudah paham? Kira-kira untuk makhraj mim. Kalau secara, nah ini kita perhatikan di sini mimnya adalah saling merapat. Dan untuk itu nanti saat mim tasydid atau nun sukun, baik nun sukun maupun tanwin yang ketemu huruf mim itu masuk komponen dalam posisi dengung, sehingga nanti saat kita mengucapkan dengung itu masuk ke sini, ya, dikhosyumkan, ya, baik. Pak Muhtar, tolong dikembalikan, dilanjutkan, ya. Nah, seperti kita mengucapkan, coba salah satu contoh yang ada di surat berikut ini, Pak Muhtar, ya. Ini huruf fa, ya, untuk fa, ya. Karena tadi huruf syafawiyah itu diantaranya adalah ma, ba, fa, wa, ya. Ma, ba, fa, wa, ya. Gampang. Ma, ba, fa, wa. Ma, hurufnya saling merapat dengan kuat. Ba, sekedar merapat. Fa, yang bertemu adalah gigi serinya. Kalau wa, bertemu untuk tidak berjumpa, ya. Nah, ini fa kita praktekkan. Kaifa, coba. Kaifa. Fa'ala. 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 Tidak pa'ala, ya. Ibu-ibu yang sudah sepuh-sepuh, para pemirsa yang ada di rumah, maka coba ditata kembali, ya. Jadi gigi seri ini menekan pada perut bibir bawah sehingga tidak berbunyi pa. Kalau berbunyi pa berarti bibirnya ketemu bibir, jadi saling merapat bibirnya. Tapi kalau mengucapkan fa itu adalah gigi seri atas menekan perut bibir bawah sehingga bunyinya adalah fa. Fa'ala, ya. Kaifa fa'ala, kaifa fa'ala. Coba. Kaifa fa'ala. Iya, kita praktekkan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, ini huruf fa. Kalau huruf wawu mungkin begini. Wa, ya. Watu, tidak boleh wa. Nah, kalau begitu berarti udaranya terlalu kuat untuk terdorongnya. Saat kita mengucapkan wa, udaranya tidak terlalu kuat
dalam keluarnya ya. Jadi wa bukan saling berjumpa, cuma sekedar bertemu. Berjumpa di sini adalah saling merapat ya. Jadi misalnya di surat At-Tin, wat-tini waz-zaitun ya. Wat-tini waz-zaitun. Coba. Wat-tini waz-zaitun. Wa turi sinin. Wa-turi sinin. Nah, jadi dia tidak akan berbunyi watu, hanya waturi sinin ya. Itu mengucapkan huruf wa. Kalau di sini tertera wa arsala ya. Wa arsala, tidak usah wa arsala menjadi salah. Ringan-ringan saja karena dia ini saat kita sukun yang tampak adalah sifat lainnya ya, lunak atau lentur. Maka saat kita hidupkan dia tidak usah mengeluarkan kekuatan udara tersendiri ya. Wa arsala, monggo. Wa arsala alaihi. Cukup untuk wa-nya ya. Jadi saat kita mempraktekkan huruf wa, bahwasanya kalau kita mengucapkan wa itu tidak saling bertemu. Jadi bibirnya ini mengumpul tetapi tidak saling merapat. Wa ya. Sekarang untuk huruf mim. Ya. Untuk huruf mim mungkin bisa kita ini ya. Di surat Al-Ikhlas ya, yaitu misalnya tertulis as-somadu, ma ya, atau amma yatasaalun. Surat An-Naba, monggo dibuka surat An-Naba. Ya. Ya, sebentar. Surat An-Naba, saat kita mengucapkan huruf mim ya. Amma yatasaalun. Ayo. Amma yatasaalun. Ini ya. Jadi mim dalam posisi fathah. Kalau di sini adalah mim dalam posisi kasrah. Tarmihim, mi ya, bukan tarme, nah, bukan mi ya, beda. Mulutnya geser sedikit, dia sudah berganti dengan me. Tapi kalau kasrahnya benar, mi ya. Tarmihim bihijaratim min sijil. Coba. Tarmihim bihijaratim min sijil. Ya, ini tadi adalah huruf mim. Baiklah para pemirsa yang ada di rumah dan ibu-ibu yang ada di studio, untuk lebih detailnya tentang bahasan makhraj syafawiyah, kita akan praktekkan di dalam surat Al-Fil. Baiklah para pemirsa yang ada di rumah dan ibu-ibu yang ada di studio, kita akan lanjutkan, tetapi tetaplah bersama kami di kajian ilmu BBQ. Belajar baca Al-Quran. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammadin. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Para pemirsa yang ada di rumah dan ibu-ibu yang ada di studio, kita lanjutkan dalam praktek di surat Al-Fil berikut ini, yaitu kita mulai dari ayat 1 hingga selesai ya, untuk mempraktekkan makhraj syafawiyah yang tadi sudah kita ketahui bahwasanya makhraj syafawiyah itu ditempati oleh 4 huruf, yaitu maba, fawah.
Nah, silakan Pak Murtar untuk surat Al-Filnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ya, coba sekarang dibaca bersama-sama. 3, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Ya. Tarmihim bihijaratin min sijil. Ya. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Iya. Sekarang dicoba dari Bu Fas. Ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dilanjutkan Bu Imas. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ayat 3, Bu Tuti. Wa arsala alaihim tayran ababil. Ya, Bu Lina. Tarmihim bihijaratin min sijil. Bu Nur. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Iya. Para pemirsa yang ada di rumah dan ibu-ibu yang ada di studio, setelah kita praktekkan
di surat Al-Fil ini tadi kita bisa merasakan bagaimana kita mempraktekkan makhraj syafawiyah sesuai dengan kapasitas yang ada. Artinya saat kita mengucapkan fa itu benar-benar posisinya ada di fa, bukan fa yang antara posisi fa dan wa, sehingga pa atau wa, tidak ya. Jadi memposisikan huruf sesuai dengan posisi masing-masing. Wa walaupun sama syafawiyahnya, tapi kalau wa itu tidak saling merapat. Kalau fa dia berada di perut bibir bawah, sementara gigi serinya menyentuh perut bibir bawah. Jadi fa, bukan bibirnya yang ketemu bibir. Sementara kalau kita mengucapkan ma, ya, maka bibirnya saling merapat dengan ada kekuatan tersendiri, lebih kuat dibanding saat kita mengucapkan ba, ya. Ababil, ababil. Berbeda saat kita mengucapkan amma, tarmim, ya, beda, ya. Maka perbedaan antara sesama makhraj itu adalah dibedakan karena kekuatan sifat yang mendominasi di antara huruf masing-masing tersebut, ya. Maka kita tetap harus belajar dan belajar untuk mengulang-ulanginya agar kita menjumpai di mana kekurangan dari masing-masing kita. Untuk itu para pemirsa yang ada di rumah dan ibu-ibu yang ada di studio, kita akan lanjutkan bahasan kita tentang makhrijul huruf ini pada pertemuan yang akan datang. Untuk hari ini kita sudahi sampai di sini dulu dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.